Nah, yang berani-berani nekat itu biasanya nggak punya modal. Jadi banyak teman-teman, Bu, saya pengen dong gabung ke Amerika. Kenapa? Karena sebenarnya mereka ini bukan meninggalkan saudaranya, bukan meninggalkan keluarga, bukan, karena memang mereka nggak punya aset sebenarnya. Jadi mereka cuma anak-anak kos yang ngekos begitu, lalu mereka pingin ke Amerika, pingin mencari peruntungan kerja di Amerika. Jadi mereka gampang aja kalau mau ke Amerika. Tapi sayangnya modalnya nggak punya, kemudian secara keuangan, secara ekonomi juga kesulitan ya. Sehingga kalau kita harus bantu untuk bikin visa ini agak repot, karena visa itu bukan ranah kami. Nah, beda dengan saya dan Bang Edi. Saya dan Bang Edi punya pekerjaan yang bagus. Kami punya visa Amerika. Nah, untuk bikin visa Amerika itu enggak gampang. Nah, orang yang meninggalkan segala-galanya hanya untuk masuk melayani di dunia pemberitaan Injil, di dunia apologetika, itulah yang enggak banyak. Kalau yang cuma anak-anak ngekos, banyak yang mau ke Amerika, Bu, saya mau ke Amerika, banyak. Betul, banyak apologet pengangguran, memang betul. Itu terus terang, teman-teman. Memang banyak apologet itu kan nganggur sebenarnya mereka di Indonesia. Sehingga kalau mereka pengen ke Amerika, ya pengen-pengen aja gitu kalau ditawarin. Because nothing to lose. Ya. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya, Komal? sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bombom. Nggak ada yang seperti Pak Bombom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, berjumpa lagi dengan pengamat apologet ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat lucu menurut saya teman-teman, di mana Sofiatul akhirnya teman-teman, dari mulutnya sendiri mengutarakan, mengungkapkan bahwa ternyata apologet Kristen ini kebanyakan penipu, kebanyakan adalah pengangguran yang memang nyari makannya dengan menjadi Polycardos, teman-teman. Dan banyak sekali orang-orang yang ngelamar untuk menjadi penghuni rumah kumpul kebo Edis di Amerika, teman-teman. Kita tahu ya, bahwa mereka sedang berencana ingin merekrut Polycardos yang ingin menjadi bagian dari rumah kumpul kebo yang berfungsi ya, selain kumpul kebo juga menjadi markas untuk menghujat Islam. Banyak sekali orang-orang yang menawarkan dirinya, yang DM, menghubungi Sofiatul, ingin ambil bagian dari rumah kumpul kebo tersebut. Bayangkan, betapa nikmatnya menjadi bagian dari rumah kumpul kebo. Yang pertama, mereka bisa hidup sesuka hati mereka. Yang kedua, dibayar lagi ya. Udah kumpul kebo, gratis, dibayar lagi teman-teman. Dapat pemasukan luar biasa. Bisa beli handphone terbaru, iPhone Pro Max, bisa beli mobil, bisa punya laptop paling baru, paling canggih, kan gitu. Jadi tawaran yang begitu luar biasa ini membuat banyak sekali Polycardos junior, ya kalau dibilang bocil-bocil Polycardos, ini apply, ngelamar, kan begitu. Sehingga Sofiatul kelabakan. Dan akhirnya Sofiatul harus angkat bicara. Karena kan banyak sekali orang bertanya, Bu Sofiatul, Bu Bekatul gitu kan. Ini kan sudah mau setengah tahun nih, dari rumah kumpul kebo siap.
Tapi mengapa belum ada penghuni lainnya? Mengapa rumah itu masih dihuni oleh Edis dan Bu Sofiatul saja? Mana Polycarpus yang lain? Kan begitu. Nah, sehingga Sofiatul mau nggak mau harus angkat suara. Harus mengklarifikasi. Kenapa belum ada penghuni lain? Kenapa sampai ini harus disewakan sama Edis? Jadi sambil menunggu penghuni Polycarpus yang lain, jadi sewakan dulu kamar-kamar tersebut. Ini yang terjadi. Dan alasan ternyata tidak ada Polycarpus yang lain, karena memang menurut Sofiatul, yang ngelamar ke dia ini gembel-gembel. Bocah-bocah gembel, bocah-bocah NPD kan gitu. Contohnya Victory Alda, Elia Miron, kan gitu. Orang-orang seperti ini yang ngelamar, si Ion gitu kan. Yang menurut Sofiatul tidak memenuhi kriteria mereka. Jadi bukan hanya jago hujat Islam, tapi harus ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi juga. Yang pertama tentu saja harus cocok dengan Sofiatul. Karena Sofiatul inilah ratu di rumah kumpul kebo. Kalau kamu nggak cocok secara pribadi, nggak mungkin Sofiatul akan memberikan kamar buat kamu. Ini yang teman-teman harus tahu. Jadi menurut Sofiatul, problemnya banyak orang itu masih terfokus dengan denominasi. Sofiatul pinginnya yang gabung di rumah kumpul kebo itu jangan memandang denominasi. Jangan menyembah denomnya. Tapi harus mengikuti ajaran Edis, yaitu apa? Yesus hanyalah utusan. Yesus masih punya Tuhan. Ini harus diikuti nih. Selama kalian tidak mengikuti ajaran ini berat. Dan juga kalian harus ingat bahwa poligami adalah ajaran asli dari kekristenan. Kalau monogami itu ajaran pagan, teman-teman. Ini menurut Sofiatul ya. Jadi itu salah satu pertimbangannya. Dan tentu saja pertimbangan kedua, mereka pingin orang yang totalitas. Orang yang berani memikul salib. Mikul salib dalam artian meninggalkan keluarganya gitu kan. Seperti yang diajarkan di dalam biblos mereka, orang tidak akan bisa menjadi murid kalau tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, anaknya, istrinya. Ini syarat. Jadi orang-orang yang tidak bisa membenci keluarganya tidak bisa gabung di rumah kumpul kebo. Ini yang berat teman-teman. Karena banyakan yang ngelamar ini pengangguran-pengangguran yang memang pingin cari kerja, pingin hidup enak. Mereka bukan orang-orang yang memikul salib itu. Memikul salib meninggalkan keluarganya. Membenci keluarganya. Enggak. Mereka cuma menganggap diri mereka merantau gitu kan. Pergi ke Amerika merantau untuk kerja. Sofiatul nggak mau yang seperti itu. Dia mau orang yang memang membenci keluarganya dan tinggalkan keluarganya di Indonesia untuk ke Amerika. Sama seperti yang dilakukan Edis dan Sofiatul. Membenci keluarganya. Meninggalkan keluarganya. Edis meninggalkan istri. Sofiatul meninggalkan suami. Sehingga mereka bisa totalitas di Amerika dan bisa menjadi penghuni kumpul kebo. Kalau kalian masih terikat dengan keluarga, masih cinta dengan keluarga, gimana jadi bagian dari rumah kumpul kebo? Kamu masih teringat sama istrimu di Indonesia, masih sayang sama istrimu, masih sering video call sama istrimu. Nggak bisa dong. Gimana mau jadi bagian kumpul kebo? Berat, teman-teman. Ini yang kalian harus tahu. Nah, jadi ini yang ngomong Sofiatul, teman-teman. Kita bukan asal ngomong kayak channel Polycarpus. Di sini Sofiatul menjelaskan kriteria-kriteria untuk menjadi bagian dari rumah kumpul kebo Edis. Ada regenerasi apologet-apologet muda yang mencintai kesatuan tubuh Kristus. Tapi sayangnya banyak apologet-apologet ini terlalu pahamnya terlalu ke denom-denoman. Jadi sangat fanatik terhadap denomnya masing-masing. Ya. Nah, untung saya tidak jadi menyerahkannya. Jadi setelah saya pikir ulang, ada beberapa privacy, kerahasiaan, termasuk mereka yang tidak sepaham. Karena banyak mereka ini adalah apologet-apologet yang sangat fanatik kepada denom. Untungnya nggak saya serahkan sama mereka. Hampir saja saya percayakan kepada apologet-apologet muda ini. Sayangnya mereka ini terlalu emosi, nafsunya besar, pengetahuannya sebenarnya bagus, tetapi hikmatnya kurang. Jadi apologet muda ini pengetahuannya bagus, teman-teman, secara kecerdasan, knowledge. Tetapi kebijaksanaannya, jadi dia tuh nggak punya wisdom.
Kenapa? Karena belum makan asam garam. Dia tidak jam terbangnya tuh tidak banyak. Ya, beda misalnya dengan Pak Bambang Nurseno yang jam terbangnya luas, cara pandangnya luas. Nah, orang-orang seperti itu yang saya harapkan nanti bisa berkontribusi di website Al Hayat. Kalau yang kontribusi nanti orang-orang yang penyembah denom, repot kita. Gitu. Ya, sedangkan Al Hayat itu berdiri di atas kesatuan tubuh Kristus. Nah, website dan saya suka ketika nanti saya sendiri yang akan menangani pembuatan website ini, artinya saya bisa mensortir mana yang boleh masuk di website dan mana yang tidak. Saya belum menemukan ada apologet yang mempunyai jalan pikiran dan logika seperti saya. Saya memang berharap ada tampilnya apologet muda, tetapi ternyata setelah makin kesini ya, setelah setahun, 2 tahun kita amati apologet ini, ternyata mereka sangat fanatik kepada denom. Mereka tidak bisa melihat secara utuh kesatuan tubuh Kristus ini. Nah, hikmat yang kurang ini yang masih kita pikirkan caranya. Saya bersama beberapa pastor dan pendeta-pendeta di sini memikirkan, kenapa ya nih apologet muda ini kok cara berpikirnya sempit. Cara berpikirnya sangat ke denom-denoman. Nah, itu sebenarnya yang sangat kita sayangkan, teman-teman. Ya. Jadi kita ingin apologet muda bukan hanya punya pengetahuan yang bagus, tapi juga dia punya wisdom atau punya hikmat yang baik. Dia tahu membedakan mana yang harus dia omongkan di depan publik, mana yang tidak harus dia omongkan di depan publik. Ya. Dan tentu saja mempunyai karakter yang baik ya. Kalau karakternya busuk ya, tukang nipu donasi ya repot. Tukang memalsukan ijazah repot. Akan ada banyak pemalsuan nanti. Nah, itu yang kita hindari karena kita ingin orang-orang yang murni berapologetika, murni di dalam pelayanan mereka. Ya, begitu teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Klik di akun Sofia Al Hayat ini, saya nggak tahu ini berapa yang absen ya. Coba saya lihat. Ini followernya kita masih mentok di 60 ribuan teman-teman. Nih masih cuma 8 ekor followernya. Yang suka clubbing, betul. Jangan apologet yang masih suka clubbing, mabok. Ya repot kita kalau kayak begitu. Masih ngerokok, ya repot kita kalau kayak begitu. Ya. Jadi tadi kembali ke pemahaman Alkitab secara menyeluruh dan pemahaman Islamologi secara menyeluruh. Saya belum melihat ada apologet muda yang bisa punya keseimbangan. Jadi antara karakter dan pengetahuannya seimbang. Ada yang pengetahuannya bagus, karakternya jelek teman-teman. Jelek. Dia tidak bisa menghormati apologet lainnya, tidak bisa menghargai sesama apologet, sukanya ngegosip, nah ini repot. Sukanya menjatuhkan apologet lainnya. Kalau orang-orang seperti ini kita masukkan di dalam circle kami, orang-orang yang suka menjatuhkan apologet lainnya, akan terjadi kekisruan. Akan terjadi bencana alam yang luar biasa. Ya, dan saya bersyukur saya punya partner walaupun kita tidak kerjasama secara utuh dengan Bang Edis TV. Ya, jadi beliau punya pelayanan sendiri, beliau punya organisasi sendiri, saya punya organisasi sendiri. Karena memang kita berbeda visi. Visinya beliau dengan visi saya berbeda. Cara beliau memanage, saya memanage berbeda. Tetapi paling enggak saya ngerti betul bahwa beliau betul-betul orang yang hidupnya dicurahkan sepenuhnya untuk pelayanan apologetika ini. Beliau berani meninggalkan segala-galanya termasuk saya ya. Saya meninggalkan keluarga, semua properti saya, aset-aset saya, ya, pekerjaan saya yang ada di Indonesia. Sama seperti yang dilakukan Bang Edis. Nah, enggak semua orang berani melakukan ini. Enggak semua orang berani. Kenapa? Karena kenyamanan hidup yang ada di Indonesia. Nggak semua berani. Ya, nggak semua berani. Nah, yang berani-berani nekat itu biasanya nggak punya modal. Jadi banyak teman-teman, Bu, saya pengen dong gabung ke Amerika. Kenapa? Karena sebenarnya mereka ini bukan meninggalkan saudaranya, bukan meninggalkan keluarga, karena memang mereka nggak punya aset sebenarnya. Jadi mereka cuma anak-anak kos yang ngekos begitu, lalu mereka pingin ke Amerika. Ingin mencari peruntungan kerja di Amerika. Jadi mereka gampang aja kalau mau ke Amerika. Tapi sayangnya modalnya nggak punya. Kemudian secara keuangan, secara ekonomi juga kesulitan ya. Sehingga kalau kita harus bantu untuk bikin visa ini agak repot. Karena visa itu bukan ranah kami.
Nah, beda dengan saya dan Bang Edi. Saya dan Bang Edi punya pekerjaan yang bagus. Kami punya visa Amerika. Nah, untuk bikin visa Amerika itu enggak gampang. Nah, orang yang meninggalkan segala-galanya hanya untuk masuk melayani di dunia pemberitaan Injil, di dunia apologetika, itulah yang enggak banyak. Kalau yang cuma anak-anak ngekos, banyak yang mau ke Amerika, Bu, saya mau ke Amerika, banyak. Itu banyak apologet pengangguran, memang betul. Itu terus terang, teman-teman. Memang banyak apologet itu kan nganggur sebenarnya mereka di Indonesia. Sehingga kalau mereka pengen ke Amerika, ya pengen-pengen aja gitu kalau ditawarin. Because nothing to lose. Ya. Makanya saya waktu itu saya sempat setahun saya nggak mau ke Amerika. Kenapa? Karena saya punya pekerjaan, saya punya properti, saya punya aset di Indonesia. Nah, beda sama teman-teman lainnya memang nggak ada kerjaan di Indonesia, kerjanya cuma di TikTok saja, di YouTube saja, itu lain. Itu beda kasusnya ya. Pak Ora sama, kalau Anda nggak bisa open cam, kita nggak bisa masukkan loh, Pak. Anda harus bisa open cam. Anda belum bisa open cam, Pak. Buat apa urgensinya open cam? Yang benar-benar aja dong. Kalau Ayubi, bikin formal kamu harus itu. open cam. Memang kamu nggak berani. Si Ayubi memang tidak berani open cam. Kenapa? Karena memang dia berdiri di atas ketidakbenaran. Orang yang berdiri di atas kebohongan itu pasti takut open cam. Pasti takut open cam. Gitu ya, ala Ayubi ya. Jadi maupun kamu gonta-ganti nama, kalau kamu nggak berani open cam, kamu pengecut. Pengecut. Ya, jadi orang yang nggak berani open cam itu pengecut, teman-teman. Apalagi pakai masker begitu kayak si Zuma gitu. Robi Muslim Kristen, silakan di open cam-nya. Muslim. Open cam-nya, Pak. Loh, kamu belum bisa open cam ini. Kamu cari pengikut dulu lah sana ya. Open cam dulu. Kebanyakan orang-orang nggak bisa open cam. Berani malu gitu loh, kayak si Rizal itu bolak-balik naik open cam nggak tahu malu. Ya walaupun nggak bisa jawab, tapi berani open cam dia. Kenapa? Memang nggak tahu malu. Udah dengar ya teman-teman ya. Jadi dari Sofiatul sendiri yang bilang, kalau sekarang ini yang ngelamar ini banyak kan bocil-bocil NPD, cuman modal hujat Islam ya, yang notabene siapapun bisa lah. Karena kan mereka ini kebiasaan di kedai tua. Mereka ini diberkati dengan kemampuan bacot. Memang bawaan lahirnya seperti itu. Setelan pabriknya mereka tuh jauh lebih jago bacot dibandingkan umat muslim. Karena kebiasaan di kedai tua. Kebiasaan teriak-teriak. Jadi tinggal dikasih data hujatan, ya udah tinggal copy, selesai jadi penghujat semua. Tapi Sofiatul nggak mau cuman modal itu. Nggak mau, maunya itu orang yang totalitas. Yang bisa membenci keluarganya, meninggalkan keluarganya yang tidak mendukung untuk kamu menjadi penghujat. Bukan kamu ke Amerika, ya dengan modal bilang sama mama sama bapakmu, Pak saya mau merantau ke Amerika supaya dapat penghidupan lebih baik. Enak kali kamu gitu kan. Nggak bisa, harus memikul salib gitu. Belum lagi masalah visa. Karena menurut Sofiatul, visa itu susah loh teman-teman. Visa itu kan antara kamu dengan kedutaan Amerika. Bagaimana mungkin kamu yang nggak pernah ke negara manapun tiba-tiba apply Amerika? Di reject teman-teman. Salah satu visa yang susah didapatkan ya bagi orang Indonesia itu adalah Amerika. Susah teman-teman. Karena banyak juga orang-orang yang di reject. Teman saya kemarin nge-apply, dia diterima, mamanya diterima, bapaknya yang di reject. Padahal yang dicantumkan mutasi rekening itu mutasi rekening bapaknya. Perusahaan bapaknya yang ngasih surat ya, pernyataan bahwa mereka ini akan pulang kembali ke Indonesia. Mereka berangkat tanggal sekian sampai sekian dalam tujuan wisata, liburan. Di reject bapaknya. Jadi memang harus persiapan. For your information teman-teman. Edi saja persiapan ke Amerika itu 1,5 tahun sampai 2 tahun teman-teman. Bagi kalian yang belum tahu ya, Edis itu pertama sekali ke luar negeri itu ke Singapura. Dan waktu itu sempat nggak bisa pulang. Saya yang nolongin teman-teman. Silakan tanya sama Edis, siapa yang nolongin dia pulang dari Singapura.
Saya yang beritahukan kepada orang-orang Kristen tuh, teman kalian ketinggalan satu di Singapura, nggak bisa pulang, nggak ada duit, nggak ada ongkos. Barulah dari situ, Sofiatul hubungi dia, dari situlah terjalin komunikasi dan mereka jadi dekat. Sebelumnya nggak kenal mereka, teman-teman. Satu grup kagak, ngobrol nggak pernah. Berkat saya infokan tersebut, langsung Sofiatul gerak cepat, karena dia melihat Edis ini mungkin punya potensi. Dia melihat Edis ini bisa jadi penghujat di masa depan. Penghujat besar tentunya. Dari situ mereka komunikasi. Sofiatul langsung galang donasi, terkumpul 100-an juta. Dalam waktu seminggu. Cepat sekali itu, teman-teman. Waktu itu memang Sofiatul sedang ada di puncak-puncaknya. Karena dia waktu itu lagi jadi Ratu Polikarpus. Ya, itu tahunnya dia. Dalam seminggu dia galang donasi supaya Edis bisa pulang. Itu terkumpul 100 juta, teman-teman. Luar biasa. Dan dengan uang tersebutlah dipakai sama Edis keliling-keliling negara lain. Supaya apa? Supaya paspornya itu ada stempel-stempel negara lain. Apply visa ke negara-negara sahabat Amerika. Jadi Amerika tuh punya negara-negara sahabat. Contoh Uni Eropa ya, visa Schengen. Oke, visa Inggris, Britania. Oke, terus kayak Jepang, Australia, Taiwan. Jadi kalau kalian pernah ke negara-negara ini, maka kalian akan lebih gampang untuk dapat visa Amerika. Kalau kalian pernah ke Eropa, pernah ke Jepang ya, itu akan lebih gampang. Tapi kalau paspor cuman Malaysia, Thailand ya, tiba-tiba apply Amerika, susah, teman-teman. Mungkin dapat, sekali lagi ya, karena kan kebijakan tergantung kedutaan. Tapi akan lebih susah. Karena itu jadi pertimbangan yang memberikan visa. Dan itu haknya dia. Hak yang memberikan visa itu mau ngasih ke siapa? Dia lihat mukamu menyebalkan, dia bisa reject. Suka-suka mereka, teman-teman. Karena kita nggak ada alat ukurnya gitu. Yang pasti nggak ada. Tetapi sepengalaman, ya, orang-orang yang pernah masuk ke negara sahabat, udah pernah ke Eropa gitu kan, ke Australia gitu, ke Jepang beberapa kali, itu gampang ke Amerika. Biasanya langsung lewat. Itu yang dilakukan oleh Polikarpus ini, keliling. Termasuk Elia Miron ya. Jadi kalau kalian pernah dengar Elia Miron ke Jepang, ke Korea gitu kan, sama kayak Lina Wijaya gitu. Itu bukan hanya sekedar liburan, tapi sekaligus memenuhi paspor mereka. Itu tujuannya. Apalagi ini liburannya sekalian, ini ya bisa dibilang, menuin cap paspornya kan dibayarin, teman-teman. Apa kurang enaknya gitu? Bayangkan kalian, teman-teman, mereka main-main, kerja, ya, semua dibayarin. Apa nggak semangat Edis waktu itu? Dengan 100 juta itu dia keliling-keliling beberapa negara, supaya makin banyak paspornya dan bisa apply ke Amerika. Jadi udah lama persiapan dia. Dulu minta tolong sama Paul Jang, nggak ditolongin. Tapi Sofiatul lah yang menjelaskan kepada Edis, kamu harus gini, baru bisa tembus, teman-teman. Jadi mereka tuh bukan baru sekarang dekat, enggak, dari kemarin-kemarin udah dekat itu, berkat saya kenalin. Dan sekarang ini banyak kan, kayak Elia Miron, terus Victory Alda, Joseph, itu nggak bisa, teman-teman, karena mereka ini pengangguran, nothing tulus gitu. Mereka ini pengangguran yang masih muda, yang pikir ke Amerika bisa mengubah nasib mereka. Dan Sofiatul udah bilang juga kan, kebanyakan apologet Kristen itu memang pengangguran, pagi siang malam live, kayak Pak Bom-Bom itu. Kontraktor yang sudah bangkrut, yang nggak tahu mau ngapain, yang dia lihat, oh ternyata dengan ngoceh-ngoceh di medsos ini bisa mendatangkan pundi-pundi kekayaan. Kayak Rudy Yohanes juga gitu kan. Berapa banyak uang yang dikumpulin. Waktu itu saya pernah ngobrol ya, waktu masih teman sama Rudy Iskariot, sebelum dia nikam saya dari belakang, dia sendiri cerita. Seumur hidup dia nggak pernah bayangkan dia bisa punya rumah. Dari dulu ngontrak. Keluarganya juga keluarga miskin, dia bilang. Keluarganya juga nggak punya rumah, ngontrak semua. Dia nggak nyangka dengan menjadi Polikarpus bisa mendatangkan kekayaan gila-gilaan sekali. Bahkan dulu pernah ya, mereka nawari saya, udah lu balik aja gitu. Dengan kemampuanmu bernarasi, membuat konten, seharusnya kamu akan laku gitu di Kristen.
Lah, dulu saya ditawari pendeta, saya tolak. Jadi biar kalian tahu teman-teman, inilah Polycarpus. Yang ngomong Sofiatul ya, bukan saya. Sofiatul yang beberkan kok. Mereka ini pengangguran semua. Mereka ini kan lihat, wah enak ya, cuap-cuap dapat duit. Orang lain harus kerja keras, banting tulang, harus mikir, harus stres. Ini enggak. Malah maki-maki orang dapat uang teman-teman, melampiaskan stres gitu kan. Di dunia nyata mungkin udah pusing nih. Wah, tinggal maki-maki orang. Coba kalian nanya sama orang. Mau nggak dengan cara maki-maki, hujat-hujat dapat uang? Pasti semua orang bilang, ih keren kali ya. Aman nggak gitu? Paling tanya itu kan, aman nggak? Oh, di Amerika kok, apa nggak aman? Hujatnya dari Amerika. Semua orang pengen. Ini yang terjadi. Nah, itulah saya bilang teman-teman, orang-orang ini yang sedang kita hadapi, dan ya jangan terkejut, akan makin bertambah nih para penghujat-penghujat Islam yang baru-baru. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini teman-teman. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak, dan kedepannya kita akan aktif di channel ini sekali lagi teman-teman ya, karena channel kita yang lama pada berguguran lantaran terkait dengan AdSense saya yang kemarin. Jadi kita buat baru supaya tidak ada keterkaitan ya dengan nomor yang tidak sinkron juga dan sebagainya, IP baru. Jadi harap maklum, dan kita cuma bisa terus berusaha, berikhtiar. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.